Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anugrah, NIM 052346755, jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ Gorontalo. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi tugas 3 di sini adalah: pertama, tugas 3 memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan inheritance. Yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, input dan output, dan operasi file. Lalu yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya dari struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Tugas praktikum pemrograman berbasis objek, studi kasus manajemen restoran. Jadi sekarang diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan yaitu buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut string dan harga double, kategori string, definisi model abstrak, tampilan menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Yang pertama, makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasi metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dan mengimplementasikan metode tampilan menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Yang ketiga adalah buatlah subkelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas harus memiliki atribut berupa array list yang menyimpan semua item menu. Yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Yang kelima yaitu implementasi konsep inheritance dengan benar antar kelas-kelas ini. Yang keenam, implementasi konsep encapsulation dan dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Yang ketujuh, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item menu baru, menampilkan menu restoran, menampilkan pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. 9. Implementasi operasi input-output adalah operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga penyimpanan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai kebutuhan. Saat ini seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video 15 menit. Petunjuk tambahan, Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstract class jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstrak, seperti antarmuka atau makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampilan menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Dengan praktik tugas ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan berbagai konsep pemrograman berbasis objek, penggunaan input dan output, dan exception handling, serta operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen restoran yang kompleks. Jadi kita diminta untuk membuat kelas menu item. Terus buatlah kelas turunan menu item, di dalamnya terdapat makanan, minuman, dan diskon. Lalu buat kelas menu pesanan.
Program juga harus memiliki untuk memungkinkan pengguna menambahkan item baru, menampilkan menu restoran, menerima pesanan pelanggan, total biaya pesanan, seluruh pesanan keluar dari program. Oke, langsung kita masuk ke NetBeans. Di sini saya sudah membuat source code. Jadi source code ini saya buat sesuai permintaan tugas. Kira-kira seperti ini penulisannya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar untuk penulisan source code-nya, tapi kita langsung uji saja apakah source code ini sudah sesuai dengan permintaan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Coba kita run. Jadi di sini saya menambahkannya manajemen restoran Sunda. Di sini tadi diminta untuk membuat menu item menu, terus menu restoran, bisa menerima pesanan, menghitung total dan cetak stok, terus bisa menyimpan menu ke filenya dalam bentuk txt, lalu simpan stok belanja ke file. Saya di sini menambahkan satu item lagi, yaitu hapus menu item menu, lalu keluar aplikasi. Yang pertama kita akan tes yaitu menu item menu. Kita masukkan satu. Tadi di soal terdapat buatlah kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Di sini ada makanan, minuman, diskon, lalu saya tambah satu menu lagi, menu selesai. Jadi setelah menambahkan beberapa menu makanan atau minuman, untuk mengakhirinya harus menginput selesai. Coba kita tambahkan satu makanan. Contoh makanannya adalah lele jumbo Cirebon contohnya. Lalu harganya contohnya 20.000. Jenis makanannya makanan berat. Lalu kita tambahkan minuman, contohnya namanya bandrek. Tadi harganya Rp10.000. Terus jenis minumannya hangat. Kita tambahkan satu lagi untuk diskon. Nama itemnya yaitu menu harian hemat. Diskonnya adalah 5%. Sudah selesai. Lalu selanjutnya kita coba pesan di menu terima pesanan. Yang pertama adalah nasi goreng. Lalu geprek Bandung. Lalu teh hangat dengan es boba. Selanjutnya kita pesan satu paket kalori hemat.
kita ketikkan selesai. Oke, jadi kita masuk lagi ke soal tadi. Di soal yaitu menerima pesanan dan pelanggan mencatatnya, lalu menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang diterapkan, menampilkan struk pelanggan. Lalu implementasi operasi input dan output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Jadi setelah kita pesan, menghitung total biaya, terdapat struk pelanggan, lalu kita bisa menyimpan struk file dalam bentuk txt. Coba kita lihat hitung dan total cetak struk. Ini pesanan yang dipesan tadi, terdapat potongan promo. Lalu coba kita simpan menu ke file dengan simpan struk ke file. Jadi di sini daftar menu berhasil disimpan ke daftar menu txt, lalu struk belanja berhasil disimpan ke struk pesanan txt. Lalu coba kita lihat apakah memang sudah tersimpan. Kita masuk ke dokumen admins project, main. Di sini ada daftar menu, coba kita buka. Ini daftar menu yang kita buat tadi. Lalu struk pesanan yang terakhir tadi. Ini struk pesanan yang sudah kita pesan tadi, lalu kita simpan dalam bentuk file. Kita masuk lagi ke baik, seharusnya dari video kali ini sudah sesuai dengan apa yang diminta di dalam soal tugas. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.